Polda Metro Jaya menyiapkan hampir 3.000 personel untuk mengamankan libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah. 769 personel diantaranya merupakan anggota lalu lintas yang ditempatkan di beberapa titik rawan kepadatan, salah satunya kawasan wisata. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kepolisian mendirikan 16 pos pengamanan untuk memantau aktivitas masyarakat selama libur panjang Oktober 2020. Antara lain 10 pos pengamanan di ruas jalan tol, 3 pos pengamanan di ruas jalan arteri, dan 3 pos pengamanan di lokasi wisata seperti Ancol, Ragunan, dan Taman Mini. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait animo masyarakat mengisi hari libur, kita sudah terhubung dengan reporter Reinhard Christian dan juru kamera Berky Marindo langsung dari kawasan wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Reinhard, bagaimana antusiasme masyarakat mengisi hari libur di kawasan Ragunan saat ini? Ya, selamat siang Anggita dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui, Taman Marga Satwa Ragunan memang menjadi salah satu objek wisata favorit warga Jakarta untuk mengisi hari libur. Dan di libur cuti bersama Maulid Nabi yang juga di masa PSBB transisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuka beberapa tempat wisata seperti Ancol dan TMI ataupun juga Taman Marga Satwa Ragunan untuk dikunjungi. Namun dapat kami sampaikan di hari pertama libur cuti bersama Maulid Nabi ini, animo masyarakat masih tidak terlihat cukup signifikan di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana untuk Taman Marga Satwa Ragunan sendiri kondisi ataupun jumlah kunjungan warga untuk melakukan wisata selama berada di Taman Marga Satwa Ragunan ini cukup minim ataupun cukup sepi. Adapun pihak pengelola mengatakan di hari-hari biasa ataupun di hari ini diprediksi memang masih akan tidak terlalu banyak, di mana diprediksi mungkin dalam 2 hingga 3 hari ke depan, yaitu pada Kamis atau Jumat, kemungkinan mungkin akan ada terjadi lonjakan warga yang akan melakukan wisata di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan Anggita dan juga pemirsa, perlu diketahui ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi warga yang kini sedang berlibur untuk berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan. Salah satunya adalah pihak Taman Marga Satwa Ragunan masih hanya mengizinkan masyarakat dengan KTP DKI saja untuk melakukan kunjungan wisata. Jadi selain masyarakat yang tidak memiliki KTP DKI, ini masih belum diizinkan untuk melakukan kunjungan selama cuti bersama libur Maulid Nabi ini. Dan selain itu, sesuai dengan pedoman teknis terkait PSBB transisi, memang perlu diketahui bahwa ada salah satu skema ataupun salah satu protokol yang perlu diperhatikan, yaitu terkait pengisian data ataupun pendaftaran. Taman Marga Satwa Ragunan sendiri hanya mengizinkan pendaftaran online yang dibuka H-1 sebelum hari kunjungan. Jadi bila ingin berkunjung seperti besok, masyarakat harus mendaftarkan dirinya pada hari ini. Dan nanti pada besok hari saat melakukan kunjungan, pihak Marga Satwa akan mengisi identitas ataupun memberikan formulir untuk bagi masyarakat mengisi identitasnya, formulir selama kunjungan dan lain-lain, di mana hal ini memang menjadi salah satu teknis pedoman di PSBB transisi agar pencatatan ataupun tracing masyarakat yang melakukan aktivitas wisata di tempat-tempat wisata di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan baik. Dan untuk itu masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online agar bisa melakukan kunjungan di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan selain itu protokol kesehatan seperti 3M, menjaga jarak, memakai masker ataupun mencuci tangan juga perlu diperhatikan oleh masyarakat melakukan kunjungan, di mana Taman Marga Satwa Ragunan juga menyediakan beberapa tempat cuci tangan agar masyarakat senantiasa dapat menjaga diri selama melakukan kunjungan. Adapun pihak Taman Marga Satwa Ragunan memang juga melakukan pembatasan, seharinya itu hanya sekitar 2.000 orang yang dibuka pukul 07.30 dan pada pukul 13.00 loket ditutup dan masih bisa melakukan kunjungan bagi yang telah masuk hingga pukul 15.00. Adapun pembatasan jam operasional ini juga menjadi salah satu cara dari pengelola Taman Marga Satwa Ragunan agar tidak terjadi penumpukan selama liburan cuti bersama Maulid Nabi yang jatuh pada 28 Oktober hingga 29 Oktober 2020 lalu nanti. Nah, kita. Ya, Renat, tadi Anda menjelaskan ada sejumlah peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat yang ingin berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, di mana peraturan ini sama seperti yang diterapkan pada masa PSBB transisi beberapa waktu lalu. Lalu seperti apa pengamanan yang diterapkan di sana?
Ya, terkait pengamanan memang dari pantauan kami pihak Taman Marga Satwa Ragunan menyiagakan beberapa personel dari Satpol PP khususnya dari pantauan kami di pintu timur dan juga pintu barat ada 2 pos Satpol PP di mana petugas Satpol PP ini bekerja sama bersama Satuan Pengamanan Taman Pengelola Marga Satwa Ragunan untuk melakukan penindakan ataupun melakukan penjagaan pengamanan terkait apakah masyarakat yang berjaga maksud saya yang berwisata selama di Taman Marga Satwa Ragunan ini menerapkan protokol kesehatan. Dan tak hanya membuat pos, pihak Satpol PP dengan kendaraan patrolinya melakukan patroli secara rutin hampir 1 jam sekali untuk memeriksa apakah ada warga yang berkumpul di satu titik ataupun apakah ada warga yang berwisata tapi tidak menggunakan masker dan lainnya. Adapun juga tadi kami lihat juga beberapa personel dari kepolisian juga ada di pintu utara berjaga di pos pengamanan bersama dengan Satpol PP dan juga Satuan Pengamanan Internal, di mana juga menjadi sinergi untuk melakukan penegakan ataupun pengawasan protokol kesehatan agar masyarakat yang berkunjung ataupun berwisata selama cuti bersama libur Maulid Nabi ini tetap menjaga protokol kesehatan selama melakukan kunjungan wisata di Taman Marga Satwa Ragunan. Anggita. Baik Rena, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Reynard Christian dan juru kamera Berki Marindo langsung dari kawasan wisata Ragunan, Jakarta Selatan.